Seorang wanita bernama Hillary bekerja di bioskop dekat pantai. Hillary merupakan pekerja yang setia. Dia menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan Hillary selalu membangun persahabatan dengan rekan-rekan kerjanya. Hillary juga setiap minggu pergi menemui dokternya untuk memeriksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan, dokter menyimpulkan kalau kondisi suasana hati Hillary stabil. Namun Hillary membantah bahwa dia merasa kaku. Tapi dokter tegas katakan itu akan segera hilang. Hari itu saat makan siang, bos mereka bernama Tuan Ellis datang dan memberikan tugas buat mereka. Namun Hillary, Tuan Ellis menyuruhnya untuk ke kantornya. Ternyata di sana mereka memiliki romansa. Hillary kemudian pergi ke sebuah restoran untuk makan malamnya. Tapi dikejutkan dengan kehadiran Tuan Ellis bersama istrinya, Brenda, berada di sana. Marah, Hillary segera pergi. Keesokan harinya Tuan Ellis memperkenalkan karyawan baru bernama Stephen. Lalu meminta Hillary untuk menunjukkan cara kerja di bioskop itu. Setelah menunjukkan beberapa ruangan, Stephen meminta Hillary untuk menunjukkan ruangan lama yang kini tidak terpakai. Mereka memiliki percakapan yang dengan begitu cepat berkembang. Meskipun Stephen karyawan baru, tapi dia menunjukkan rasa hormat terhadap Hillary. Stephen kemudian menemukan seekor burung merpati yang terluka di dekat lemari. Dengan lembut, Stephen mengobati merpati itu, menggunakan kaos kaki miliknya untuk trik khusus, memperbaiki sayap merpati yang terluka. Lalu mereka membiarkannya untuk sementara di ruangan itu. Keesokan harinya, Hillary dan rekan kerjanya sedang bekerja menerima tamu. Lalu seorang pria tua yang masuk dengan berjalan tertati-tati, dan Stephen dengan sengaja meniru cara jalan tamu dan tertawa di belakang punggung mereka. Tak lama Stephen menemui Hillary dan sangat marah. Hillary menegaskan pada Stephen bahwa itu bukan cara profesional. Menjelaskan kalau orang-orang datang ke sini untuk waktu yang menyenangkan, tak bisa ditertawakan. Stephen akhirnya meminta maaf pada Hillary. Malam itu saat akan memasuki tahun baru, Tuan Ellis datang meminta Hillary untuk bergabung di kantornya. Hillary tak bisa menolak dan akhirnya menerima tawaran itu. Hillary kemudian pergi ke kantor Tuan Ellis. Di sana Hillary menegaskan untuk menolak hubungan rahasia mereka. Mengingat beberapa hari lalu Hillary menemukan Tuan Ellis dan istrinya. Tapi Tuan Ellis beralasan bahwa kini Brenda tidak lagi membuat kopinya dan berharap Hillary memahaminya. Mereka akhirnya memiliki romansa lagi. Tak lama sebelum jam 12 di malam tahun baru, Stephen datang menemui Hillary dan mengajaknya pergi ke lantai atas gedung. Mereka dengan bahagia berbagi kopi dan percakapan yang hangat sambil menanti akhir tahun dan pesta tahun baru. Saat waktunya tiba untuk hitungan akhir tahun, mereka bersama-sama menikmati pesta kembang api yang begitu meriah. Kebahagiaan itu membuat Hillary dengan berani mendekati Stephen. Tapi Hillary merasa malu dan pergi dari sana ketika Stephen bilang kalau tidak apa-apa. Kemudian Hillary dan Stephen pergi untuk liburan. Mereka memiliki percakapan di mana Stephen mengungkapkan kalau dia pernah mencoba untuk kuliah sebagai arsitektur tapi ditolak. Hillary mendengar itu, dia dengan sangat tegas berkata pada Stephen bahwa jangan biarkan seseorang menahan mimpimu. Tak ada yang akan memberi Anda kehidupan yang Anda inginkan. Anda harus keluar dan mendapatkannya. Setelah itu saat Hillary mengikuti Stephen yang berjalan di depan toko, Hillary menemukan bahwa beberapa pria ingin memukul Stephen. Hillary melihat hal itu, dia sangat marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya saat Hillary dan rekan-rekan kerja sedang duduk di ruang makan, muncul Tuan Ellis meminta Hillary untuk ke ruangannya. Hillary langsung menolak permintaan Tuan Ellis. Tuan Ellis kaget atas penolakan panggilannya. Sebelum pergi, Tuan Ellis kembali dan meminta Hillary mengambil lembur karena salah satu karyawan tidak datang. Sore itu Hillary sedang bekerja. Stephen mengajak Hillary untuk pergi ke lantai atas dengan alasan untuk menghibur Hillary melihat merpati yang mereka obati beberapa hari lalu. Setelah membuka perban yang diikat pada merpati itu, Stephen dan Hillary akhirnya melepaskannya. Mereka akhirnya memiliki romansa. Sore itu Hillary turun lebih awal, lalu Neil menemukannya. Tidak lama Stephen turun membuat Neil menduga mereka memiliki hubungan. Keesokan harinya ada seorang tamu yang datang, dan karena memiliki makanan di tangannya, Stephen melarangnya untuk membawa masuk. Hal ini menjadi perdebatan karena pria itu menolak untuk meninggalkan makanannya. Hillary berupaya untuk menenangkan pria itu dan membiarkan pria itu menghabisi makanan dan minumannya di hadapan Stephen. Stephen marah karena merasa tidak dihargai. Dia segera pergi ke pantai dan Hillary mengikutinya. Hillary berusaha menenangkan Stephen dan mengajaknya berbicara di pinggir pantai. Akhirnya Stephen mau mendengar Hillary.
Stephen juga menunjukkan kerjasamanya yang baik dengan membantu Norman mengangkat alat-alat film ke ruangannya. Beberapa hari kemudian Tuan Ellis didampingi pihak balai kota menjelaskan bahwa pihak pemerintah dan perwakilan dewan akan mengunjungi bioskop mereka. Lalu Stephen mengirim piringan musik reggae untuk Hillary yang dia dengarkan. Stephen dan Hillary akhirnya mengambil kesempatan untuk berlibur di pinggir pantai. Tapi saat Hillary meminta Stephen menceritakan tentang mantan pacarnya, Hillary menjadi cemburu dan merusak pasir yang mereka bentuk bersama. Stephen dan Hillary kemudian kembali menaiki bus untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya seperti biasa, Stephen dan Hillary mengambil kesempatan untuk bersantai di lantai atas. Setelah itu Neil mendatangi Hillary dan menasihatinya untuk tidak duduk di lantai atas karena takut orang lain akan menemukan mereka. Hillary pulang bersama Stephen dan mereka membahas masalah itu. Ketika Stephen menyarankan agar mereka berhenti sejenak untuk bertemu di lantai atas, Hillary tersinggung dan berpikir kalau Stephen tidak ingin berhubungan dengannya. Setelah 3 hari Hillary tidak datang bekerja, Neil menemui Stephen dan mengungkapkan tentang Hillary. Di sini Neil bilang bahwa Hillary memiliki masalah mental. Kadang memiliki sikap tenang, kadang bertindak dengan kasar. Setelah menerima penjelasan Neil, Stephen pergi ke rumah Hillary, tapi Hillary tidak keluar untuk menemuinya. Suatu malam saat bioskop didatangi balai kota dengan tamu yang banyak, Stephen dikejutkan dengan munculnya Hillary. Acara kemudian dibuka dengan pidato Tuan Ellis berbicara tentang bisnisnya yang membuat wajah kota menjadi populer. Tak lama setelah Tuan Ellis turun dari podium, Hillary naik ke atas yang mengejutkan Tuan Ellis. Hillary kemudian membaca puisinya dan menghibur para tamu, membuat semua orang menepuk tangan untuknya. Lalu Hillary turun ke sisi pintu lain. Tuan Ellis mengikutinya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Hillary kemudian menjadi marah, menyinggung sikap Tuan Ellis yang selalu mengambil kesempatan untuk mendapatkan romansa darinya. Hal itu didengar Brenda saat mengetahui seperti apa suaminya. Setelah mendapat penjelasan tentang masalah kesehatan mental Hillary dari Neil, Stephen pergi menemukan Hillary di rumahnya. Namun Hillary menertawai bantuan Stephen untuk menolongnya dari masalahnya. Hillary kemudian berpidato di hadapan Stephen yang menyatakan bahwa dia waras, menekankan bahwa semua yang Hillary lakukan adalah untuk membalas setiap orang yang telah salah menilainya tak waras. Tidak lama polisi mendatangi rumah Hillary untuk membawanya kembali ke rumah sakit. Ketika Hillary menolak untuk membuka pintu, polisi mendobrak pintu dan petugas kesehatan masuk membawa Hillary tanpa perlawanan. Beberapa waktu kemudian Stephen mendapat peluang diajarkan Norman untuk memutar film di bioskop. Stephen begitu bahagia. Tak lama Stephen didatangi mantan pacarnya Ruby dan mereka memiliki kesempatan berjalan-jalan di taman. Lalu Stephen dikejutkan dengan pandangan matanya yang melihat Hillary sedang duduk di taman. Stephen kemudian meminta Ruby untuk menunggu sebentar karena dia ingin menyapa Hillary. Ketika Stephen mendekati, Hillary begitu tenang tapi sangat rapuh saat tahu Stephen kembali dengan mantannya. Beberapa waktu kemudian, Hillary kini telah kembali bekerja dan semua rekan-rekannya memberinya kejutan. Mereka tiba-tiba mendengar kebisingan di depan dan menemukan banyak pendemo yang menolak pekerja yang bukan dari negara mereka. Ketika para pendemo melihat Stephen di dalam bioskop, mereka masuk dan menghajar Stephen hingga tak sadarkan diri. Stephen berhasil dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter. Hillary kemudian terlihat menunggu di rumah sakit. Lalu seorang perawat datang menanyakan Hillary, yang ternyata itu adalah ibunya Stephen, Mina. Ketika Mina tahu kalau Hillary yang selama ini bersama putranya, Mina tidak berbicara dan membiarkan Hillary untuk pulang. 2 minggu kemudian, Hillary mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Stephen yang kini berangsur pulih. Tak lama muncul Mina, lalu Hillary berpamitan dengan Stephen yang dilihat Mina. Sebelum pergi, Mina mengikuti Hillary ke depan dan Mina mengungkapkan rasa terima kasihnya karena selama ini Hillary menghibur Stephen. Namun, Hillary tidak tahu Mina adalah ibunya Stephen. Beberapa minggu kemudian, Stephen menemui Hillary dan mengungkapkan bahwa dia sekarang diterima di perguruan tinggi dengan jurusan arsitektur dan besok harus berangkat. Hillary sangat senang mendengarnya karena itu yang diinginkannya. Tapi di hati kecil Hillary sangat tidak ingin berpisah dengan Stephen. Malam itu Stephen membuat makan malam untuk perpisahannya dengan Ruby, termasuk dengan ibunya. Lalu keesokan harinya sebelum berangkat, Stephen menemui Hillary di taman. Dan Hillary memberinya sebuah buku untuk meminta membacanya nanti. Stephen kemudian berjalan pergi, namun Hillary tampak sangat sedih. Ketika Stephen berjalan makin jauh, Hillary berlari mengejarnya dan mereka berpelukan untuk sebuah perpisahan.
Di akhir kisah ini, Stephen membuka buku yang diberikan Hillary padanya, di mana sebuah pesan refleksi tentang siklus kehidupan yang tidak pernah berhenti, tetapi pada saat yang sama penuh dengan ketidakpastian dan kesedihan. Meskipun pohon-pohon dan alam tampak memperbarui diri mereka setiap tahun, kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu termasuk kehidupan itu sendiri akan mengalami kematian. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesan perpanjangan kehidupan atau keberlanjutan, kenyataannya segala sesuatu tetap akan berakhir, dan kita tidak bisa menghindari perputaran waktu yang terus menerus. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.